Kita akan membahas tema tentang penghormatan atau penaklukan. Orang dari kalangan Ba'alawi itu memahami kiai-kiai yang ada di Nusantara ini takluk karena diamnya mereka. Kiai-kiai itu diam, menghormati, mencium tangan, munduk-munduk di hadapan para habib-habib Ba'alawi itu dikira tunduk dan takluk. Mengakui ilmunya, kemampuannya, derajatnya di bawah mereka Ba'alawi. Sehingga para habib Ba'alawi itu tidak peduli yang tua ataupun yang muda. Dengan kiai-kiai Nusantara yang muda ataupun yang tua, itu kurang menghormatinya. Alias merasa masih lebih tinggi derajatnya. Ini yang terjadi faktanya di sekitar kita. Kesetaraan itu hampir tidak ada. Kiai itu tetap harus di bawah habaib. Habaib itu nomor 1, kiai nomor 2. Sealim apapun kiai itu, karena ya berdasarkan makalah pangandikan dari leluhurnya para habib Ba'alawi sejak awal, diyakini sampai sekarang. 70 kiai yang alim sekalipun tetap tidak akan mampu mengalahkan satu orang habib yang bodoh jahil sekalipun. Itu diyakini menjadi doktrin, ya, keyakinan mereka para habib Ba'alawi. Padahal ini sangat berbahaya. Lah kiai-kiai kita hanya berada di zona aman dan merasa nyaman dijadikan kelas nomor 2 dalam hal spiritual kancah dakwah di negara kita tercinta ini. Ini yang harus kita rombak. Ini yang saya dobrak. Supaya kesetaraan ini berjalan, ya. Tidak hanya antara kiai dan habaib saja, tetapi juga semuanya saling menghormati, saling menghargai. Tidak boleh merasa paling tinggi satu sama lainnya. Kalau ini dibiarkan, maka kastaisasi ini tetap akan ada seperti umat Hindu di India. Dan bahkan umat Islam di India sekalipun itu juga bekas mu'alaf dari Hindu masih meyakini adanya kasta-kasta ini, walaupun sudah Muslim sekalipun. Sampai sekarang, umat Muslim India itu masih sebagian besar meyakini akan adanya kasta-kasta. Padahal yang dimaksud dengan kasta-kasta itu adalah hanya jenis pekerjaan profesi saja sebenarnya. Ada profesi sebagai Brahmana, ada profesi sebagai kesatria, politikus, ya, pemerintahan, ya. Ada yang berprofesi, hanya sekedar profesi, sumber penghidupan sebagai waisa, ada yang sebagai sudra, dan ada yang menjadi dalit atau profesi paling rendah, kuli panggul istilahnya begitu, kuli bangunan misalkan seperti itu. Jadi ini yang harus diluruskan bersama supaya sesuai dengan firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Proses penciptaannya begitu juga sempurna dalam fitrahnya. Asal-usul kejadiannya itu manusia. Jadi harus kita manusiakan manusia. Menempatkan posisi manusia itu pada tempatnya. Ini yang namanya kesetaraan. Bukan semuanya sama tak gitu ya, enggak, tetap saling menghormati, saling menghargai, ya. Antara yang tua dengan yang muda, berbeda perannya, waqtiril kabir warham as-shaghir. Sama seperti apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Antara penghormatan, ya, yang dilakukan oleh para kiai-kiai Nusantara terhadap para habaib yang ada itu disalah tafsirkan.
sebagai bentuk daripada penundukan dan penaklukan. Oh, berarti kiai-kiai itu sudah takluk semua. Salah pahamnya para habaib Alawi itu terhadap ketawaduan dari para kiai Nusantara, sehingga dianggap itu sebagai sebuah penaklukan, ketundukan, ya, seakan-akan terkalahkan berdasarkan kitab-kitab karya internal Ba'alawi yang mengatakan mengunggulkan klan mereka. Dan selain klan dari mereka, kiai-kiai Nusantara itu kelas 2. Apa bedanya dengan penjajah Belanda? Ini yang harus kita luruskan. Kita lawan dan kita luruskan. Kita lawan setelah mereka yang belum sadar itu tunduk, ya, lalu kita luruskan. Sejajar bersama-sama mengurus umat ini tanpa ada rasa paling berkuasa. Saya yang paling berjasa. Tidak ada. Semuanya berjasa. Ini karena selain ketawaduan, penghormatan dari para kiai Nusantara itu karena lugunya, bukan lucunya. Kadang ada lucunya juga, tapi banyak lugu. Para kiai-kiai itu tidak mengerti, diapusi, dikibuli, diprengi itu enggak tahu. Ditipu aja ya, oh, nggih sendika dawuh. Apalagi santri-santri, korbannya ya santri-santri Nahdlatul Ulama. Tapi alhamdulillah sekarang berangsur-angsur ibarat orang tidur itu sudah pada bangun semua. Sudah menyadari ternyata oh para habib itu bukan durian Nabi. Lah yang penting kita tetap menyampaikan ini berdasarkan panggilan hati atau jiwa. Bahwa dakwah itu tidak boleh berhenti sampai di sini. Selamanya jangan bosan-bosan kita untuk menyadarkan umat, karena umat yang ada di Indonesia ini ratusan juta, khususnya umat Islam. Ratusan juta. Tidak hanya di Indonesia saja, ya di seluruh dunia. Supaya mereka sadar sesadar-sadarnya bahwa ternyata corak Islam yang ada di Indonesia akhir-akhir ini, ya, sejak sebelum kemerdekaan Indonesia sampai setelah kemerdekaan itu, coraknya, kiblatnya itu ke Hadrami, ke Yaman sana. Sehingga kita tidak menyadari bahwa banyak aliran pemahaman dari sana yang tidak cocok dengan kultur yang ada di Nusantara Indonesia Raya. Contohnya apa? Ya, ada Salafi Wahabi. Siapa yang membawa ke sini? Ya orang-orang Yaman, Arab Yaman, Arab Hadrami. Itu siapa? Ustadz atau Riyad Bajra itu, Parga Bajra itu dari mana? Ya dari Yaman sana. Bahasa Lama itu dari mana? Dari Yaman sana. Sukoharjo, Al-Mu'min Kruki. Siapa itu? Ba'asyir. Siapa? Ya dari sana. PKI 65 siapa? Al-Aidid. Ya dari sana. Dan bahkan PKI 48 Medion itu juga dari sana. Dari sana. Tapi kadang-kadang kita itu tidak mau belajar dari sejarah. Sehingga kita mudah terkecoh, ya. Sama dengan ketika pemberontakan Madiun 48, Pak Karno juga masih belum sadar akan sejarah. Sehingga memperbolehkan berkembangnya lagi Partai Komunis Indonesia sampai menduduki 4 besar dalam pemilu 55. Sehingga 65 jelas memberontak dan korbannya adalah kita-kita. 200.000 nyawa melayang sia-sia, perang saudara. Ada yang mengatakan 500.000 orang. Korbannya itu kita. Gitu. Yang ngebom Candi Borobudur tahun 85 itu siapa? Husain Al-Habsyi. 2 saudara itu. Siapa lagi? Yang tukang ngomor-ngomor yang menghina Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Duriyahnya itu siapa? Faizal Asgaf. Siapa Mas Gaf itu? Ya dari sana. Lalu setelah kepercayaan mereka bangun,
di negeri ini lulusan pesantren-pesantren salafiyah kita pun akan diarahkan ke sana. Neruskan mondok atau kuliah di Al-Ahqaf University, Al-Mukalla sana, atau di Darul Mustafa Tarim sana. Di Hadramaut, ya provinsi kan ya, di antaranya ya kota Al-Mukalla, terus Tarim, ya banyak ya. Termasuk tidak hanya di provinsi Hadramaut sana, tapi juga di kegubernuran Sa'dah, di Aden, di Son'a ya. Itu kebanyakan Islamnya itu Islam ya imporan lah ya. Kalau masuk ke Indonesia lah ya, bercorak tasawuf. Lebih baik kalau mau kuliah ke luar negeri ya kuliah di Oxford University sana saja. Bekal keagamaan dari Indonesia, pesantren-pesantren ternama. Cukuplah. Kalau memang mau kuliah ya di Al-Azhar, Kairo, Mesir sana, atau di Maroko, Aljazair sana ya monggo. Yang dicari sekarang ini kan sudah era keterbukaan ilmu, informasi. Jadi tidak usah jauh-jauh kemana, di Indonesia para kiai Nusantara siap pondok pesantren untuk menampung ribuan santri, putra-putri, panjenengan semua, menjadi ilmuwan. Ya. Tidak hanya ilmuwan agama, tapi ilmuwan dunia juga. Dunia hasanah, akhirah juga hasanah. Jadi kita harus senantiasa jas merah, jangan lupa sejarah. Sejarah bangsa kita yang berdarah-darah. Ini gara-gara siapa gitu loh. Gara-gara siapa? Ya termasuk diantaranya adalah Geger Cilegon itu juga gara-gara siapa? Lagi-lagi kita juga dikibuli akan adanya Yahyanisasi. Semua makam itu aku bin Yahya semua, heran aku. Tidak hanya Yahyanisasi, itu ke Yamanisasi dan Ba'alawisasi, tiga ini. Bukan Arabisasi. Yahyanisasi, Yamanisasi, dan Ba'alawisasi. Dan kita masih tidak menyadari. Kita masih lengah. Kesadaran kita akan intelijen ya, telik sandi, ya, ketajaman, ya, basiroh peninggal ati kita ini masih kadang-kadang belum terasah dan tidak terbukti, belum terbukti ya. Tapi sekarang ini alhamdulillah semua sudah menyadari, kita semua sudah bangkit, mengerti bahwa ternyata para habib yang ada di Indonesia ini tidak banyak membawa berkah. Kebanyakan membawa mafsadah. Mohon maaf bahasa saya ini bahasa yang ya benar-benar tegas ya, lugas ya. Banyak membawa banyak mafsadah. Mengadu domba kita. Antar sesama kiai diadu domba. Antar sesama NU diadu domba. Antar sesama santri diadu domba. Saya juga memiliki banyak sahabat kiai. Itu pun kadang sebagian memusuhi saya gara-gara masalah Ba'alawi ini. Baru saja sebelum live ini saya ketemuan seorang tokoh juga. Saya jelaskan secara narik-narik dari awal asal muasal Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali ya sampai adanya Ubaidillah, sebelumnya Abdullah, dari Ubaid bin Ahmad bin Isa. Saya terangkan secara narik. Alhamdulillah mereka mau menerima. Alhamdulillah. Bukan karena saya, tapi karena hidayah Allah Ta'ala. Bisa menerima, karena memang fakta, didukung oleh realita. Baru-baru ini kan mencoba ya, para Habib Ba'alawi itu minta bantuan kepada ustadz-ustadz lokal kita. Di antaranya adalah Ustadz Abdus Somad. Untuk berceramah, mengagungkan klan Ba'alawi, klan para Habib itu. Ya jelas, Ustadz Abdul Somad itu istrinya dari marga Barabud. Barabud itu ya dari Hadramaut. Sama. Sama. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu tidak berdasarkan ilmu. Hanya berdasarkan jarene husnudzon saja. Sekelas Ustadz Abdul Somad, keturunan dari pamannya yang pernah menjadi muridnya Sayyid Alwi Al-Maliki,
Itu aja Ustadz Abdul Somad nggak paham. Berarti kalau kita membenci dzurriyyah Nabi, semisal Sayyid Alwi Al-Maliki yang sangat dihormati oleh keluarga saya, berarti dia sama dengan syaitan. Dia itu masuk neraka ya sama dengan orang kafir. Nggak paham, belum paham. Belum paham Ustadz Abdul Somad itu. Karena tidak memiliki datanya. Oleh sebab itu, jangan menutup mata untuk melihat kenyataan. Ustadz Abdul Somad hanya satu mata saja yang beliau gunakan. Meyakini secara pasti bahwa para habaib itu adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan Sayyid Ahmad bin Isa. Ya benar, Sayyid Ahmad bin Isa itu benar-benar dzurriyyah Nabi. Saya percaya, nggak perlu ada ikhtilaf itu. Sudah sepakat, ittifaq itu. Nggak ada khilafiyah. Yang ada itu ittifaqiyah. Sayyid Alwi Al-Maliki, ya, yang menjadi gurunya, ya, dari pamannya Ustadz Abdul Somad yang katanya harus hormat kepada dzurriyyah Nabi, saya percaya. Al-Khasani, Sayyid Alwi Al-Maliki itu yang fotonya sering dipajang itu Al-Khasani, bukan Habib. Tapi diklaim lagi oleh Habib Alawi, Al-Habib Muhammad Alwi Al-Maliki. Itulah perilaku yang tidak terpuji. Jadi Ustadz Abdul Somad itu berbicara, mengesahkan nasabnya Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berdasarkan husnudzon saja. Tidak memiliki data. Toh nanti kalau butuh data, dikasih data kitab internal Pak Alawi oleh para habib itu, ya mesti percaya. Di Al-Azhar Kairo Mesir sana belum tentu ada kitab-kitab nasab dan sejarah seperti yang kami miliki. Banyak sekali yang memprotes kami, kitabnya kiai itu hanya sekedar lakbanan saja. Itu asli, walaupun lakbanan itu asli. Sama seperti kuliah sekarang ini kan semua berdasarkan PDF. Ngeprint sendiri mahasiswa-mahasiswi itu. Apakah asli? Ya asli. Tapi tidak hanya print out saja. Ya semua ada yang asli. Semuanya asli bisa dipertanggungjawabkan. Lah kalau masalah asli dan tidak asli, Al-Quran yang ada di seluruh dunia ini ya nggak asli semua. Mau cetakan-cetakan setempat, ya, negara-negara setempat itu. Penghormatan atau penaklukan sikap habib terhadap kiai dan sikap kiai terhadap habaib yang tidak seimbang. Di mana kiai tetap akan dijadikan sebagai jongos, kasta nomor 2 di bawah para habib. Itu pasti. Dan saya sangat berpesan kepada Kang Mas, ya, Habib Lutfi bin Yahya, hentikan Petanisia itu, bubarkan Petanisia. Yahyanisasi akan menjadi jalan dosa jariah bagi Anda jika tidak dihentikan mulai dari sekarang. Sekarang sudah kebongkar semua. Yang dulu terasa kuat, ya, sekarang sudah lemah. Waktunya sudah ajalin musamma. Sudah datang waktunya. Beberapa waktu yang lalu saya pernah ditamoni orang yang terkena masalah rumah tangga besar masalahnya. Ketika sowan ke kiai-kiai yang ada itu nggak memuaskan. Akhirnya datang ke tempat saya, alhamdulillah, tentang cerai. Bahwa ketika suami mengatakan cerai, kamu saya cerai, itu dianggap sebagai tolak bain kubro. Lalu si istri sowan ke seorang kiai dan mengiyakannya. Ya, itu nggak bisa, itu bukan suamimu lagi, padahal sudah punya anak. Surat nikah masih ada. Lalu karena keyakinan, ya, yang dihasilkan dari informan, ya, kiai tersebut yang kurang bijaksana, hanya memakai satu mazhab saja, akhirnya membubrahkan sebuah rumah tangga. Menangis di hadapan saya. Saya kangen anak saya, Ustadz. Bagaimana ini saya kok dianggap masih belum, sudah dikatakan menceraikan bain kubro 3 kali dan harus ada mukhalil yang harus menikahi istri saya ini bagaimana, padahal pengadilan agama masih belum
ketok palu memutuskan. Akhirnya saya terangkan. Syarat sahnya cerai itu harus seperti syarat sahnya nikah. Ya, ini jarang didengar oleh orang ya, khususnya umat Islam ya. Syarat sahnya cerai itu sama dengan syarat sahnya nikah. Walaupun suami mengucapkan cerai 3 kali, tapi tidak ada syarat sahnya cerai, ya maka percuma, ya tidak dianggap sebagai cerai yang sah. Bahkan hukum negara kita jelas, ada undang-undangnya, talak itu harus diucapkan oleh seorang suami di hadapan hakim pengadilan agama, diikuti oleh bukti dan saksi-saksi, lalu nanti akan dibatalkanlah yang namanya surat nikah itu. Itu pun masih belum talak bain kubro, masih sugro, walaupun sudah keluar surat cerai. Jika nanti dalam waktu 6 bulan ya ada kecocokan lagi, penyesalan berpisah, lalu kembali lagi, maka surat cerai itu masih bisa dibatalkan, dan ada surat dari pengadilan merekomendasikan untuk cetak ulang surat nikah lagi dari KUA setempat. Nggak mudah orang cerai itu. Kok enak mau cerai jadi lalu ada mukhalil, lah enak. Ada pekerjaan mukhalil itu paling enak. Pekerjaan mukhalil itu paling enak. Lah ini kadang-kadang disalahartikan ketika ada habib dicurhati oleh seorang istri, lalu istrinya jamaahnya itu digauli gara-gara didalili mukhalil ini. Nah, ini sesat menyesatkan. Kita ini hidup di negara, agama dan negara harus seiring sejalan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nggak boleh, wah nikahnya cukup agama saja, ya, kecuali kalau nikah Anda tidak melalui KUA. Misalkan nikah di bawah tangan ya, atau nikah siri, lah itu nanti ada bahasan lain, atau nikah mut'ah ala syiah misalkan, nikah kontrak ala syiah misalkan. Kecuali itu nanti akan kita bahas pada tema yang lain. Kenapa para kiai Nusantara tidak ada yang mau bekerja sama kepada Belanda dan menjadi mufti Belanda? Tapi imigran dari Yaman bersedia menjadi mufti Yaman, Wahabi dari Yaman, PKI juga dari Yaman. Gimana ini? Kiai Nusantara itu sudah tidak percaya lagi dengan penjajah Belanda yang kafir. Tidak hanya kiai, tapi ya tuanku, tengku, tuan guru, semua yang ada di Nusantara. Itu inginnya merdeka. Negara ini dikelola oleh anak bangsa sendiri. Tapi gara-gara adanya fatwa dari Ba'alawi, Utsman bin Yahya ini, akhirnya apa? Perlawanan para kiai pribumi ini semakin lemah, dan bahkan dikejar-kejar seperti tikus ya, sampai ke got liang ya, lubang manapun dikejar oleh Belanda dan antek-anteknya berdasarkan fatwanya Habib Utsman bin Yahya. Begitu juga Habib-Habib Yaman yang lain. Yang agak netral itu dari Al-Irsyad ya, nanti kita bahas lagi. Al-Irsyad itu ada yang moderat, ada yang Muhammadiyah, tapi tidak hanya Al-Irsyad saja, Syiah juga banyak, Salafi Wahabi juga banyak ya. Non Ba'alawi itu terpecah-pecah juga. Jadi seakan-akan ya kaum imigran Yaman di Indonesia ini sok kuasa atau berkuasa. Seakan-akan orang pribumi Nusantara itu nggak ada gitu loh. Seakan-akan seperti itu. Jadi oleh sebab itu, mulai sekarang nanti siapa yang jadi presidennya, menteri penerangannya, menteri semuanya, kalau bisa lah nggak usah dari kalangan Ba'alawi. Anak bangsa kita ini sendiri, ya nggak perlu kita ini gumunan, nggak perlu. Begitu Mas Anong. Jadi apa yang panjenengan tuliskan ini benar. Karena Kiai ingin merdeka. Pak Yai Hasyim Asy'ari tidak mau dikasih lencana oleh Belanda. Beda dengan Habib Utsman bin Yahya. Pak Karsono bin Yahdi, di Nusantara ini tidak bisa disamakan dengan kebiasaan-kebiasaan maupun budaya yang ada di Arab. Jika dipaksakan, justru menimbulkan polemik yang berkepanjangan seperti saat ini. Leres Pak Karsono bin Yahdi. Bukan berarti kami ini mempertahankan khurafat ala Nusantara atau menyembah-nyembah laut, enggak. Kita tetap akan pertahankan budaya, sama seperti Mbah Sunan Kalijaga. Dulu ketika mengislamkan bangsa Nusantara dengan cara yang bijaksana, gitu loh. Misalkan sedekah bumi, sedekah laut, lah kita akan tata sebaik-baiknya, jangan sampai memubazirkan kepala kerbau. Lebih baik kepala kerbau itu dimasak, dimakan bersama. Nah, misalkan tuh kayak kemarin yang di Tanggul, ya daerah Sungai Wulan ya,
mengubur kambing kendit itu sebenarnya nggak perlu. Kambingnya itu nggak usah dikubur, dimasak, dimakan bersama, doa bersama di tempat itu, gitu loh cara pemahamannya. Sama seperti ketika kita memahami pada zaman Belanda itu, ketika mau membangun jembatan itu pasti mencari tumbal, sehingga dipahami oleh orang-orang kita ini, oh berarti tumbal manusia ya, kepala manusia ditanam ya di bawah jembatan. Itu keliru, nggak seperti itu. Maksudnya kepala itu apa? Dipikir mau bikin jembatan itu harus dengan menggunakan otak kepala, gitu loh. Bukan dengan otot, okol saja. Lah pemahaman kita seperti itu, akhirnya dicarikanlah tumbal-tumbal, itu hanya tumbal hewan tapi tumbal manusia. Ya, kan lucu, berarti ini termasuk tradisi yang keliru. Maksudnya tumbal kepala itu maksudnya ya kita harus berpikir bagaimana bisa menciptakan jembatan seperti Suramadu. Kenapa arsiteknya itu orang Jepang, Korea? Kenapa? Nggak harus orang kita sendiri lah. Kita harus menggunakan kepala. Jangan diartikan, oh berarti tumbal kepala. Enggak seperti itu. Salah paham saja. Jadi begitu. Jadi kita tetap al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Budaya enggak masalah, wayangan enggak masalah. Dangdutan yang penting itu hiburan. Ya sekedarnya, sewajarnya, sepantasnya enggak apa-apa, jenis manusia seneng hiburan. Kalau orang dangdutan dilarang, ya tayuban dilarang, padahal para habib itu juga joget ala Yahudi. Kok enggak dilarang? Ayo, sama saja ini, sama saja. Orang-orang Indonesia dilarang berbahagia, yang berbahagia itu hanya Habib saja. Lah begitu nanti, itulah namanya penjajah. Penjajah itu harus berbahagia, yang dijajah itu harus merana, menderita. Pak Bambang Yulianto, dunia telah membatalkan nasabah Alawi. Yang membatalkan nasabah Alawi itu tidak hanya Kiai Haji Madudin Usman saja. Saya mengikuti beliau berdasarkan ilmu pengetahuan, walaupun sedikit yang saya miliki, tinggal baca saja. Kitabnya ada, bukunya ada. Ya. Terus cari yang mana lagi? Nakobatul Ashraf dunia, Hashimiyun, itu semua nggak nyambung dengan nakobah ciptaan dari Pak Alawi Indonesia. Robito Alawiyah Indonesia ini juga nggak cocok dengan mana ada Robito Alawiyah di Yaman sana, nggak ada. Di Yaman sana itu negara bergolak sampai sekarang, walaupun di daerah Tarim itu yang notabene adalah pengikut tasawuf, sufi-sufi itu, masih sedikit aman karena tidak memberontak secara senjata. Masalah perpolitikan itu diam ya. Tapi tetap ya di sana itu negara gagal Yaman itu. Terus tiba-tiba orang-orang Ba'alawi, para habib yang ada di Indonesia ini mengundang orang-orang Yaman untuk ke sini, ya senengan lah. Ya sama seperti Rohingya nantinya, bahaya. Sama seperti Rohingya, berbahaya. Nih, dunia telah membatalkan nasabah Alawi. Syarif Audah Al-Aqili Mesir, ya. Terus Sayyid Murad Syukri, Syekh Abu Bakar At-Turbani, kemarin Dr. Yasin Al-Khalidari, ya, Khatib Al-Yamani, banyak sekali. Di Yaman itu ada 3, ya. Belum lagi yang di Suriah dan Turki, Maroko juga banyak. Tidak hanya internal kita di Indonesia ini saja, tidak. Berikutnya Pak Ibu Zenzeta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sesama manusia harus saling menghormati tapi tanpa penaklukan. Leres Bu Zenzeta dari Pamekasan. Di dalamnya ada unsur bagaimana membodohi agar orang lain bisa terperdaya, tertipu, dan itu menurut saya adalah kedoliman. Leres. Pembodohan, penipuan, pembohongan, ya, itu adalah sebuah kezaliman. Kiai-kiai mau dikastakan nomor 2, nomor 1 adalah para habib. Ini berarti kezaliman yang luar biasa menurut saya, dan anehnya kiai-kiai kita ho saja. Ho saja. Bangkitlah wahai kiaiku, wahai santriku, wahai umat Islam Indonesia dan umat ya seluruh rakyat Indonesia. Bangkitlah kalian. Kalian itu negara besar. Ya. Dulunya adalah bangsa yang besar. 2/3 dunia itu dari tempat kita kalian ini. Tempat kalian ini, tempat kita bersama ini. Bangsa-bangsa yang berperadaban tinggi itu dari sini dulu. Nggih. Jadi sebuah kedaliman, kita terperdaya. Nggih. Pak Posisi Santri, sehat selalu Gus Yahya, nggih. Pak Posisi Santri, jenengan juga sehat semoga. Bagaimana pendapat Gus Yahya setelah viral selawat sambil bergoyang-goyang ria? Ini muncul lagi zikir-zikir seperti orang kesurupan. Apakah ini disyariatkan dalam Islam? Tersun. Sholawat menarik jamaat muslimin muslimat dengan panggung seperti disco.
ada cahaya diskotik, ya. Tidak hanya musik, ya, tapi juga ada trik dan intrik politik. Ini dilihat dulu mafsadah dan manfaatnya. Kalau mafsadahnya lebih besar, unggul, maka tinggalkan saja. Baca sholawat di musola dan masjid masing-masing setiap malam Jumat. Berzanjenan, dibaan, maulid syariful anaman, azaban, nadoman, itu lebih utama daripada sekedar hura-hura mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk acara tersebut, tapi kalau hanya untuk joget-joget saja, bergoyang-goyang ria diiringi dengan musik dan cahaya seperti diskotik sana, itu bagaimana? Ya, apalagi ada seperti tampil orang kesurupan. Ya, memang sufi itu kadang tak terkendali. Ya, sebenarnya Islam, iman, dan ihsan. Sufi itu masuk dalam golongan ihsan ini loh. Tapi kadang-kadang berlebihan ihsannya. Antara musyahadah dan muraqabahnya. Sehingga menafsiri musyahadah itu dengan caranya masing-masing. Ada yang dengan cara goyang-goyang itu, ada yang cara muter-muter sama seperti tarian sufi ala Turki, ya, macam-macam. Oleh sebab itu di Saudi Arabia, ya, di Yordania, di Mesir itu tidak banyak berlaku ajaran-ajaran tasawuf itu. Yang banyak berlaku itu di Suriah. Turki yang Alawiyin ada, tapi nggak banyak. Di Lebanon yang paling subur itu di Iran. Jadi rata-rata aliran sufi itu banyak, ya, dipromotori oleh ulama-ulama dari Iran, ya, dari kalangan Syiah, ya. Karena kalau sudah masuk dalam dunia tasawuf itu nanti antara yang hak dan yang batil itu mirip tipis. Mana yang benar dan salahnya itu nggak bisa diketahui karena tergantung niat itu. Oleh sebab itu berislamlah, ya, secara kafah, tapi sederhanakanlah, ya, amaliyah, ya, dalam ubudiyah. Tidak perlu berlebihan. Yang pokok-pokok saja tambah sunnah-sunnah itu sudah cukup. Jadi itu tidak disyariatkan dalam Islam. Kalau disyariatkan nanti tambah memberatkan. Wong tidak disyariatkan saja banyak yang melakukan kok berdasarkan istihad penemuan, ya, pendapat masing-masing orang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Closing statement-nya kembali kepada tema yang awal bahwa perilaku kiai terhadap Habib itu sangat-sangat terhormat, menghormati mereka. Tetapi balasannya tidak seimbang. Justru dengan penghormatan para kiai Nusantara dianggap sebagai sebuah penaklukan, takluk tunduk pada mereka para Habib Ba'alawi itu. Oleh sebab itu, jumawanya para Habib Ba'alawi itu tetap terjadi, terlihat, dipraktekkan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu mulai sekarang jangan sampai kita menghormati habaib berlebihan. Hormatilah sekedarnya karena hulu itu diharamkan, ya. Wong hulu aja dengan Rasulullah SAW dilarang kok. Allah melarangnya, mengingatkannya pada akhir surat Al-Kahfi 110 ayat 110 ini. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakan wahai Muhammad bahwa aku ini adalah manusia seperti kalian. Cuma aku ini dikasih wahyu oleh Allah bahwa Tuhan kita, Tuhanmu, Tuhanku itu sama, la ilaha illallah. Barang siapa mengharapkan keberuntungan menghadap dengan Tuhan, maka gunakan bekalnya yaitu amal yang baik, amal yang saleh, dan jangan menyekutukan Tuhan kita, ya, dengan seorang pun atau sesuatu pun. Shadaqallahul adzim. Demikian, mohon maaf tulisan panjenengan tetap akan saya baca setelah saya tutup ini sebagai PR amanah panjenengan buat saya. Terima kasih atas atensi panjenengan semua, dukungan panjenengan semua sebagai tentara langit untuk perjuangan ini. Wallahu a'lamu bis-shawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.